Ketika kita berbicara tentang perkara kejujuran as-siddiq, kita harus tahu definisi daripada as-siddiq. Definisinya. Sehingga ketika kita mengetahui definisi tentang as-siddiq, kejujuran, maka kita pun akan mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan sifat mulia tersebut. As-siddiq itu ya sangat dianjurkan di dalam Al-Quran oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan as-siddiq itu adalah al-ikhbar bil waqi', memberikan kabar tentang, menyatakan suatu kabar tentang sesuatu yang fakta. Kebalikannya adalah al-kadzib, dusta. Dusta itu adalah al-ikhbar bi ghairi waqi', memberikan kabar, memberikan pernyataan, berita tentang sesuatu yang apa namanya, tidak terjadi, tidak ada, yang bukan fakta. Itu adalah al-kadzib, dusta. As-siddiq adalah memberikan pernyataan tentang suatu fakta. Kita diperintahkan untuk berlaku siddiq, berperilaku siddiq, yakni setiap kali kita memberikan pernyataan, kita memberikan pernyataan dengan jujur, apa adanya, sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Dan sebenarnya permasalahan tidak sesederhana itu. Yang disebut di dalam Al-Quran tentang anjuran, kejujuran, as-siddiq, bukan hanya sekedar ucapan. Sebab innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Ucapan yang sebenarnya itu di sini, di dalam hati kita. Lisan hanyalah salah satu dari metode penerjemahan apa yang ada di sini. Sehingga kejujuran yang hakiki itu bukan hanya sekedar ucapan. Ucapan hanya sekedar penerjemahan. Tetapi kejujuran yang sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Dan ketika kita menerjemahkan kejujuran yang hakiki yang ada di dalam hati kita itu, bisa diterjemahkan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Jadi kejujuran itu tidak terbatas hanya sekedar lisan, tetapi bahkan perbuatan. Maka itu di dalam suatu riwayat tentang fadilah puasa dan aturan atau adab berpuasa, Nabi SAW mengatakan, man lam yada'a qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, ucapan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak membutuhkan dari orang tersebut untuk meninggalkan makanan dan minuman di dalam berpuasa. Artinya apa? Ucapan dusta itu bukan hanya sekedar ucapan, termaksud perbuatan. Sama halnya dengan kejujuran. Kejujuran bukan hanya sekedar ucapan lisan, tetapi perbuatan yang jujur. Dan kita dituntut, diminta untuk berbuat jujur, berlaku jujur, baik dengan lisan, ucapan, maupun dengan perbuatan. Baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya kasih perumpamaan contoh. Ketika kita sholat, dalam sholat kita selalu menyatakan kepada Allah Ta'ala, wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini pernyataan yang kita nyatakan dalam setiap salat kita.
Mayoritas kita hafal itu. Dan mungkin banyak di antara kita yang faham artinya. Kita katakan wajjahtu wajhi, saya hadapkan wajah saya kepada Allah Ta'ala alladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman, sebagai seorang muslim dan bukan seorang yang musyrik yang menyekutukan Allah. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk yang lain. Dan aku adalah sebagai orang yang berserah diri secara mutlak kepada Allah. Itu yang kita baca setiap saat. Yang jadi pertanyaan, kita jujur atau tidak dengan pernyataan itu? Itu kan pernyataan yang kita nyatakan di hadapan Allah. Pernyataan yang kita nyatakan di hadapan Allah. Ikhbar, pernyataan. Apakah fakta tentang diri kita yang sesungguhnya demikian? Jadi nggak sesederhana yang kita dengar. Perkaranya bukan sesederhana itu. Hal ini perlu mujahadah dari kita. Maka itu orang-orang yang jujur kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala bilang, hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini, hari kiamat, adalah hari di mana orang-orang yang jujur kepada Allah, kejujuran mereka membawa manfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyatakan diri kita, saya hadapkan wajah saya kepada Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Kata-kata itu kita nyatakan kepada Allah. Yang jadi pertanyaan besar, kita jujur atau tidak? Kita tahu diri kita banyak cacat, banyak kurang. Disinilah kita dituntut untuk mendorong diri kita menjalankan hal itu, pernyataan kita itu. Kita nyatakan itu sebagaimana diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka konsekuensinya adalah perbuatan harus semacam itu. Di dalam sholat kita, kita fokus kepada Allah Ta'ala. Kita hadapkan wajah kita, hati kita, diri kita seluruhnya hanya kepada Allah. Kita berusaha untuk mengeluarkan dari dalam hati dan sanubari kita selain Allah. Itu arti yang sesungguhnya ketika seseorang menyatakan saya hadapkan wajah saya kepada Allah, sehingga enggak terlintas di dalam sanubarinya selain Allah Ta'ala. Hanya Allah dia fokus. Dan ketika dia mendorong dirinya, sanubarinya untuk itu, dia berusaha untuk jujur. Belum jujur, berusaha untuk jujur. Dia katakan, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Itu pernyataan. Kita jujur gak? Dan itu akan nampak setelah salat. Bagaimana hidup kita? Apakah betul kita persembahkan seluruhnya untuk Allah? Atau untuk yang lain? Ambil kabar, ketika kita jujur kepada Allah, Allah Ta'ala bilang, hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Tetapi kalau hanya sekedar pernyataan semacam itu akan, kalau kita enggak berusaha, hanya akan menjadi bumerang kepada kita nanti di hari kiamat. Dan kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kullu kabirin wa shaghirin mustatar. Apa yang kita nyatakan besar dan kecil semuanya akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Karena itu, perkara kejujuran itu bukan hal yang sepele. Tetapi disitulah segalanya. Dan untuk mencapai tingkat itu ada langkah-langkah yang perlu diambil. Dimulai dengan ucapan. Jangan pernah kita berucap perkara dusta. Dimulai dari situ. Sehingga pelan-pelan perbuatan pun akan ikut. Makanya Nabi SAW, as-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran akan mendorong seseorang kepada kebaikan. Bertahap. Dimulai daripada menjaga lisan kita dari perkara-perkara dusta. Maka itu semua akan mendorong kita, perbuatan pun akan menjadi jujur. Kemudian juga di antara langkah yang penting adalah wa kunu ma'as-shadiqin. Bergaul dengan orang-orang yang jujur.
di dalam ucapan, di dalam perbuatan, di dalam keyakinan. Allah Ta'ala perintahkan kita. Sebab at-taba' yasriqut taba'. Tabiat itu menular. Orang yang tabiatnya jujur, baik ucapan dan perbuatan akan menulari kejujuran itu kepada orang yang di sekitarnya. Tapi kalau kita bergaul kepada pendusta, ya jadinya naudzubillah sebagai pendusta juga. Maka itu sekarang nih berita hoax di mana-mana. Tahu gak kenapa? Sebab pergaulan kita nih nggak lepas sama beginian, yang isinya kebohongan semua. Sehingga melahirkan manusia-manusia yang demen menyebar kebohongan. Tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Selalu bergaul bersama orang-orang yang jujur. Saya rasa ini beberapa langkah yang perlu diambil untuk mencapai kejujuran tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia mulia itu. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.